Nama Aura Kasih kembali menjadi perbincangan setelah isu kedekatannya dengan Ridwan Kamil mencuat di tengah proses perceraian sang mantan gubernur dengan Atalia Praratya. Meski pihak Aura Kasih telah membantah gosip tersebut, perhatian netizen yang budiman justru bergeser ke jejak digital lama. Salah satunya video kunjungan Atta Halilintar ke rumah Aura Kasih. Dalam konten itu, terungkap bahwa rumah Aura Kasih mengalami renovasi besar hingga biayanya setara membangun rumah baru, lengkap dengan penataan ulang dari awal dan penerapan Feng Shui. Judul video yang menyebut angka 50 miliar pun ikut memancing rasa penasaran publik. Pertanyaan semakin ramai lantaran Aura Kasih belakangan jarang tampil di televisi maupun bernyanyi secara rutin. Ia diketahui lebih selektif memilih pekerjaan sejak menjadi ibu tunggal, hanya mengambil proyek tertentu yang sesuai dengan waktunya bersama anak. Meski video tersebut sudah lama beredar, gosip terbaru membuat netizen yang berbakti kembali mengaitkan rumah mewah itu dengan isu korupsi yang menyeret nama Ridwan Kamil. Spekulasi pun bermunculan, meski hingga kini Ridwan Kamil masih berstatus saksi dalam perkara Bank BJB dengan dugaan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Di mana ada Aura Kasih, di situ ada Ridwan Kamil. Ya, itu adalah hubungan asmara Aura Kasih dan Ridwan Kamil yang selama ini tertutup rapat untuk netizen. Dan sekarang semuanya sudah terungkap dan kita akan lihat seperti apa kelanjutan hubungan mereka dan kasus hukum yang harus mereka jalani. Halo netizen yang berakal sehat, yuk kita tetap fokus untuk menyuarakan pemberantasan korupsi, penanganan bencana nasional, dan juga penegakan hukum terhadap rakyat kecil. Jangan terkecoh dengan kasus perselingkuhan Ridwan Kamil, karena itu bukan urusan kita, itu ranah pribadi. Tidak perlu kita mencurahkan energi untuk membahasnya. Mari kita curahkan energi untuk selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, pemberantasan korupsi, agar pemerintahan ini lebih pro kepada kesejahteraan rakyat dan juga lebih adil dan bijaksana, merdeka. Apa hubungan Ridwan Kamil dengan Aura Kasih? Apakah hubungan perselingkuhan ataukah hubungan bisnis? Tapi yang jelas KPK memberi peluang atau bisa saja memanggil Aura Kasih terkait dugaan aliran uang dari Ridwan Kamil. Nah, di situ hubungannya. Jadi ternyata urusannya adalah urusan uang kalau KPK. Karena KPK perlu tahu berapa banyak uang yang disalurkan atau ditransfer atau diberikan kepada Aura Kasih. Dan apakah uang itu adalah uang haram atau uang halal? Uang halal maksudnya mungkin fee dari menyanyi, fee dari menjadi ambasador dan lain-lain. Kalau uang haram, apakah uang cuma-cuma, uang pencucian uang dan lain-lain. Ini yang sedang didalami KPK. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa memang terjadi hubungan antara RK dan Aura Kasih. Karena sudah ada mentransfer uang itu kan berarti ada hubungan. Betul? Dan hubungan ini hubungan kasih atau hubungan bisnis, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, yang jadi korban adalah istrinya, Ibu Atalia, kalau nggak salah. Ridwan Kamil mengaku khilaf dan meminta maaf dan mempersilahkan Ibu Atalia untuk menggugat cerai. Inilah perjalanan Ridwan Kamil yang cukup mengagetkan kita di tengah senyumnya dan kehangatannya. Belakangan ini saya banyak ya lihat netizen yang berasumsi liar soal ini. Kata mereka, jadi mereka berasumsi gugatan cerai Atalia ke Ridwan Kamil hanya akal-akalan untuk mengamankan harta hasil korupsi. Nah, ini sebetulnya asumsi liar yang nggak berdasar ya, dan dipastikan hoak. Mau dicerai asal ada
ada aliran dana yang terbukti, itu tetap harta tetap bisa disita walaupun pasangannya itu udah cerai gitu. Salah satu contohnya bisa dilihat di ini ya, tahun 2014 nih waktu Jennifer Dunn ya, yang wanita simpanannya Wawan, adiknya Gubernur Banten Atut, itu kan dia harta mobil yang dikasih si Wawan itu tetap disita sama KPK kan. Walaupun nggak ada ikatan pernikahan loh, tapi karena ada aliran dana hasil korupsi ya tetap disita gitu. Contoh lainnya nih yang kasusnya korupsi pramugari simpanannya ex Dirut Taspen. Nah, ini yang korupsi ex Dirut Taspen ya kan juga disita kan. Nah, padahal dia nggak ada hubungan pernikahan, tapi ada terbukti aliran dana korupsi ya tetap disita. Jadi gitu, perceraian tidak menghentikan pengusutan di kasus korupsi gitu. Jadi sepanjang ada aliran dana itu ya walaupun pasangannya udah cerai ya tetap bisa disita gitu. Kalau misalnya nantinya di proses yang berjalan harta itu tidak terbukti hasil korupsi ya baru bisa dikembalikan, kayak kasus yang ini ya. Ini kan awalnya disita, tapi seiring berjalannya waktu ternyata hartanya ini bukan hasil korupsi gitu, bukan hasil tindak pidana korupsi, jadi dikembaliin gitu. Tapi sepanjang itu hasil ada bukti bahwa ini hasil korupsi ya tetap disita. Guys, kalian lihat VT dia ini kan, coba kalian tonton sampai 2 kali atau 3 kali ya, gak jenuh sih. Perhatikan wajahnya Aura Kasih ini ya, detail banget, detail ya. Kalian lihat sedetail-detailnya itu mukanya Aura Kasih. Udah kalian lihat, udah kalian zoom, kabar miring tentang perceraian Ibu Cinta dan Ridwan Kamil ini salah satunya adalah selingkuh. Yang dulu si RK Ridwan Kamil ini selingkuh sama Lisa Mariana ya. Tapi lama-kelamaan Lisa Mariana ini, si LM ini akhirnya menunjukkan mukanya dan belak-belakan bahwa memang ada perselingkuhan itu dan memang ada mengakui anak. Tapi setelah dites DNA itu negatif. Pelajaran yang gue ambil dari Lisa Mariana alias LM ini, selingkuhannya Pak Ridwan Kamil, sebenarnya si LM ini ya, dia sedang menunjukkan kode kepada netizen dan semua pejabat-pejabat yang udah hatinya melukai para istri sah, terkhusus buat Ridwan Kamil. Tahu nggak apa? Dia dengan menyuruh tes DNA anaknya LM ya, untuk tes lab darahnya positif atau negatif, yang walaupun hasilnya negatif sebenarnya sudah menuju ke Aura Kasih. Yang digadang-gadang Aura Kasih itu sudah pernah punya anak dengan Ridwan Kamil yang diberi nama Arkana, yang dimana saya baca komen-komen ya yang paling sangat melukit ya. Dulu Arkana ini setelah lahir dibuat ke panti asuhan ya, dengan iming-iming ibunya meninggal, seperti cerita-cerita ya, bisa dibayangin. Pinternya Ridwan Kamil ini membujuk Ibu Cinta alias istrinya ya untuk adopsi anak, padahal yang kepikiran itu Ridwan Kamil sendiri untuk adopsi anak. Bayangin coba, seorang Arkana memang benar-benar hasil hubungan mereka berdua. Tapi kenapa Bu Cinta tidak mau tes lab darah atau DNA? Karena seterpuruk-terpuruknya Bu Aura Kasih, Ibu Cinta, dia sudah pernah mencintai Arkana dari kecil dan dari bayi. Jadi dia sangat tahu resikonya ya. Bukan ingin menjelekkan mantan suaminya RK, justru dia ingin
supaya jejak digital Arcana itu tidak jelek, karena dia memang sudah sayang dari bayi, dari kecil dia diambil dari panti asuhan. Artinya guys, perceraian Ridwan Kamil ini yang paling parahnya bukan karena selingkuhnya dengan Aura Kasih, yang menurut saya kalau cuma sekedar say hello, jumpa, maaf kata, main di hotel, ya seperti Lisa Mariana masih bisa diampuni Bu Cinta kemarin dan tidak ada perceraian. Tapi gongnya adalah perceraian itu karena adanya anak hubungan gelap Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Bisa jadi itu adalah Arcana. Buat tanda tanya besar, kenapa Arcana tidak mau tes DNA? Kenapa Ridwan Kamil tidak mau coba tes DNA? Sehingga netizen tidak menerka-nerka apakah Arcana itu seperti kata netizen anaknya, singkatan dari Aura Kasih. Terima kasih, semoga VT ini ya sampai, syukur, kalau nggak sampai ya udah gitu aja.